banyak tanaman di sekitar kita. Namun masyarakat relatif belum mengenal dan mengetahui kegunaan tanaman tersebut. Di episode kali ini, akan kita ulas tentang tanaman buah pakel atau bacang. Mangga pakel sering juga disebut dengan nama mangga bacang, yaitu nama sejenis pohon buah yang masih sekerabat dengan mangga. Orang sering menyebut buahnya sebagai bacang, ambacang, bacang atau mangga bacang, dan orang Sunda menyebutnya limus. Daging buahnya agak gatal karena getahnya. Mangga pakel ini juga dikenal dengan aneka nama daerah seperti limus di Sunda, asam hambawang di Banjar, macang atau macang di Malaysia, maacang, mace atau mamut di Thailand, lamat di Myanmar, dan lain-lain. Dalam bahasa Inggris disebut bacang atau horse mango, sementara nama ilmiahnya adalah Mangifera foetida lauwer. Mangga pakel berkerabat dekat dan kadang-kadang dikelirukan dengan mangga kueni yang memiliki rasa dan keharuman yang lebih halus, sehingga banyak disukai orang. Buah pakel seratnya lebih kasar jika dibandingkan dengan buah mangga kueni, apalagi dibandingkan dengan buah mangga lainnya, masih kalah jauh. Selain itu, kulit buah mangga pakel lebih tebal daripada buah mangga kueni. Di Kalimantan juga dikenal kerabat dekatnya yang disebut asam payang Mangifera pajang. Jenis endemik Kalimantan ini berbuah lebih besar, berkulit lebih tebal, manis asam, dan baunya tidak begitu menyengat. Pohon mangga pakel ini termasuk pohon besar berbatang lurus. Dapat mencapai 30-35 meter. Kulit kayunya coklat sampai coklat kelabu tua. Memecah beralur dangkal. Bila dilukai, semua bagian tanaman mengeluarkan getah bening kelabu keputihan, yang lama-lama menjadi kemerahan dan menghitam. Getah ini tajam, gatal, dan dapat melukai kulit terutama selaput lendir. Tidak memiliki banir akar papan. Daun agak kaku dan serupa kulit, bertangkai panjang kaku 1,5 sampai 8 cm, lembar daun kurang lebih berbentuk jorong memanjang. 9 sampai 15, 15 sampai 40 cm, gundul dan hijau tua. Perbungaan dalam malai agak di ujung, tegak bercabang-cabang, seperti piramida, 10 sampai 40 cm panjangnya, merah tua sampai merah tembaga. Bunga lebat kecil-kecil, berbilangan 5, kelopak 4-5 mm, bundar telur terbalik, mahkota 6-9 mm, lanset menyempit, merah jambu sampai kuning pucat di ujung, buah batu lonjong, bulat telur atau hampir bulat, 7-12 x 9-16 cm, berkulit tebal dan gundul, hijau sampai ke kuning-kuningan, kusam, dengan bintik-bintik lentisel yang berwarna kecoklatan. Daging buah jika masak berwarna kuning jingga, pucat sampai kuning, berserat, asam manis rasanya, dan banyak mengandung sari buah, harum menyengat,
agak seperti terpentin. Manfaat mangga pakel terutama ditanam untuk buahnya, yang biasa dimakan dalam keadaan segar jika masak. Wanginya yang khas menjadikan buah ini digemari sebagai campuran minuman atau es. Meski masih kalah kualitasnya, jika dibandingkan dengan mangga, Kueni, Mangifera odorata. Getah mangga pakel yang gatal juga terdapat pada buahnya. Akan tetapi jika masak, getah ini terbatas berada hanya pada kulitnya. Dengan demikian, buah bacang perlu dikupas agak tebal, supaya getah itu tidak melukai mulut dan bibir, dan menyebabkan bengkak-bengkak. Buah mangga pakel yang muda biasanya direndam dalam air garam, sesudah dikupas dan dipotong-potong, agar dapat dijadikan rujak atau asinan. Buah yang warna kulitnya hijau, kuning, berbintik hitam ini, yang masih muda, kerap digunakan sebagai campuran dalam membuat sambal, atau yang separuh masak biasa dibuat campuran rujak. Dan apabila sudah masak daging, buahnya berwarna kuning dengan aroma harum yang khas dan getahnya agak berkurang, akan tetapi, daging buahnya sangat berserat. Mungkin itu sebabnya wanginya jadi kurang diminati. Di Kalimantan Timur, mangga pakel juga kerap digunakan sebagai asam dalam membuat sambal. Kayu mangga pakel tidak begitu baik kualitasnya, namun kadang-kadang dimanfaatkan dalam konstruksi ringan di dalam rumah. Daunnya dapat digunakan sebagai penurun demam, dan bijinya untuk mengobati penyakit jamur, kudis, dan eksim. Getahnya untuk memperdalam gambar tato tradisional. Dalam 100 gram, bacang yang sudah matang mengandung kalori 98 gram, protein 1,4%, lemaknya cukup sedikit, yakni 0,2%. Air yang terkandung juga cukup banyak, yakni 72,5%. Bagi orang yang ingin langsing atau kurus, bisa menjadikan bacang sebagai menu dietnya. Sekian ulasan singkat tentang tanaman buah pakel atau bacang. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang tanaman. Terima kasih telah mengikuti channel ini dan menyimak video ini hingga akhir video. Sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.